Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam. Pan ingin membawakan dan menjelaskan materi dari mata kuliah Pendidikan Karakter Anti Korupsi. Di sini ada materi 1, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan gerakan-gerakan internasional pencegahan korupsi. Dari pendahuluan, yaitu selama ini korupsi lebih banyak dimaklumi oleh berbagai pihak daripada pemberantasnya. Padahal tindak pidana berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi negara, perekonomian negara, keuangan negara, kan perilaku jahat yang cenderung sulit untuk ditanggulangi, dan hal ini sangat merugikan negara dan menghambat pembangunan bangsa. Peranan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi adalah mampu menjadi agen perubahan, mampu menyuarakan kepentingan rakyat, mampu mengkritisi kebijakan-kebijakan yang koruptif, mampu menjadi watchdog ataupun anjing penjaga lembaga-lembaga negara dan penegak hukum, dan keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi adalah di lingkungan keluarga, di lingkungan kampus, dan di lingkungan masyarakat, serta di tingkat lokal ataupun nasional. Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi di tengah-tengah krisis multidimensional serta ancaman nyata yang pasti akan terjadi, yaitu dampak dari kejahatan ini, maka tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai permasalahan nasional yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh melalui keseimbangan langkah-langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan yang ada dalam masyarakat, khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum. Pembahasan pertama yaitu peranan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi tersebut tidak didasarkan dari karakteristik yang mereka miliki, yaitu intelektualitas, jiwa muda dan idealisme dengan kemampuan intelektual yang tinggi, semangat, dan idealisme yang murni telah terbukti bahwa mahasiswa selalu mengambil peran penting dalam sejarah perjalanan bangsa ini. Dalam konteks gerakan anti korupsi, mahasiswa juga diharapkan dapat tampil di depan menjadi motor penggerak. Mahasiswa didukung oleh kompetensi dasar yang mereka miliki, yaitu inteligensia, kemampuan berpikir kritis, dan keberanian untuk menyatakan kebenaran. Dengan kompetensi yang mereka miliki tersebut, mahasiswa diharapkan untuk yang pertama, mampu menjadi agen perubahan, mampu menyuarakan kepentingan rakyat, mampu mengkritisi kebijakan-kebijakan yang koruptif, mampu menjadi watchdog ataupun anjing penjaga lembaga-lembaga negara dan penegak hukum. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama di lingkungan keluarga, yaitu apakah dalam mengendarai kendaraan bermotor bersama ayah atau anggota keluarga yang lain, peraturan lalu lintas dipatuhi, misal tidak berbelok atau berputar di tempat di mana belok atau berputar. Ya. Yang kedua, apakah ketika berboncengan motor bersama kakaknya atau anggota keluarga yang lainnya tidak mengendarai motor berlawanan arah. Yang ketiga, apakah penghasilan orang tua tidak berasal dari tindak korupsi. Yang keempat, apakah produk bajakan. Tahapan proses internalisasi karakter anti korupsi dalam diri mahasiswa yang diawali dari lingkungan keluarga sangat sulit untuk dilakukan. Justru karena anggota keluarga adalah orang-orang terdekat yang setiap saat bertemu dan berkumpul. Bagaimana mungkin seorang anak berani menegur ayahnya ketika sang ayah bekerap kali melanggar peraturan lalu lintas? Apakah anak berani bertanya tentang asal-usul penghasilan orang tua? Yang kedua, di lingkungan kampus. Untuk individu mahasiswanya sendiri, seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar dirinya sendiri tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi. Yang kedua, untuk komunitas mahasiswanya. Seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar rekan-rekannya sesama mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan di kampus tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi.
Yang ketiga, di masyarakat sekitar, apakah kantor-kantor pemerintah menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakatnya dengan sewajarnya? Misalnya, biaya pembuatan KTP, SIM, kartu keluarga, laporan kehilangan. Adakah biaya yang diperlukan untuk pembuatan surat menyurat, pembuatan surat-surat atau dokumen tersebut? Wajarkah jumlah biaya tersebut? Informasi sudah didapatkan? Apakah pelayanan publik untuk masyarakat miskin sudah memadai? Misalnya pembagian kompor gas, bantuan langsung tunai, dan sebagainya. Dan yang terakhir, di tingkat lokal dan nasional. Dalam konteks nasional, keterlibatan seorang mahasiswa dalam gerakan anti korupsi bertujuan agar dapat mencegah terjadinya perilaku koruptif dan tindak yang masif dan sistematis di masyarakat. Mahasiswa dengan kompetensi yang dimilikinya dapat menjadi pemimpin atau leader dalam gerakan mahasiswa anti korupsi, baik yang bersifat lokal maupun nasional. Sekian, terima kasih. Ya, baik. Saya akan melanjutkan pembahasan yaitu tentang kerjasama internasional dalam pencegahan korupsi. Gerakan kerjasama internasional dan instrumen pencegahan korupsi. Dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang efisien dan efektif diperlukan dukungan manajemen, tata pemerintahan yang baik, dan kerjasama internasional termasuk pengembalian aset-aset yang berasal dari tindak pidana korupsi. Selama ini, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia sudah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan khusus yang berlaku sejak tahun 1957 dan telah diubah sebanyak 5 kali. Akan tetapi, peraturan perundang-undangan yang dimaksud belum memadai, antara lain karena belum adanya kerjasama internasional dalam masalah pengembalian hasil tindak pidana korupsi. Arti penting dari dilakukannya ratifikasi konversi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003 adalah yang pertama untuk meningkatkan kerjasama internasional khususnya dalam melacak, membekukan, menyita, dan mengembalikan aset-aset tindak pidana korupsi yang ditempatkan di luar negeri. Kedua, untuk meningkatkan kerjasama internasional dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Yang ketiga, untuk meningkatkan kerjasama internasional dalam pelaksanaan perjanjian ekstradisi, bantuan hukum, timbal balik, penyerahan narapidana, pengalihan proses pidana, dan kerjasama penegakan hukum. Yang keempat, untuk mendorong terjalinnya kerjasama teknik dan pertukaran informasi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di bawah payung kerjasama pembangunan ekonomi dan bantuan teknis pada lingkup bilateral, regional, dan multilateral. Dan yang kelima, untuk harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang sesuai dengan konvensi ini. Konvensi UNCTAD mengenai anti korupsi merupakan instrumen internasional yang mengikat anggota PBB yang mengratifikasinya. Terdapat 5 bagian utama yang diatur dalam konvensi ini. Yang pertama, tindakan-tindakan pencegahan. Yang kedua, kriminalisasi dan penegakan hukum. Yang ketiga, kerjasama internasional. Keempat, pengembalian aset, dan yang kelima, bantuan teknis serta pertukaran informasi. Presiden SBY mengatakan banyak aset sejumlah negara yang dibawa oleh buronan kasus korupsi dan mengalami hambatan. Alasannya, kerahasiaan perbankan atau sistem di negara
tersebut pelarian para buron tersebut. Penanggulangan korupsi di Indonesia adalah kerangka UNJAT. Yang pertama, korupsi termasuk tindak pidana yang bersifat extraordinary crime. Artinya kejahatan yang luar biasa dan bersifat tradisional. Sehingga pemberantasannya dilakukan kerjasama internasional. Kerjasama ini dituangkan dalam UNESCOR National Convention Against Corruption pada tanggal 29 September 2003. Pasal 38, yang kedua, pasal 38 memberi jalan kerjasama antar negara di mana masing-masing negara menyiapkan regulasi yang mendorong kerjasama dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap pelaku kejahatan. Yang ketiga, keprihatinan masyarakat internasional terhadap korupsi mencapai puncaknya dengan dideklarasinya United Declaration Convention Against Corruption atau UNCAT yang disahkan dalam konversi diplomatik di Merida, Meksiko pada Desember 2003. Sidang Majelis Umum PBB dengan resolusi nomor 57/169 di dalam bagian pembukaan konversi PBB tersebut ditegaskan bahwa masyarakat internasional atau peserta konversi diprihatin atas keseriusan dari masalah-masalah dan ancaman yang ditimbulkan oleh korupsi terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat, yang melemahkan lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan, serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum. Yang keempat, bila dikaitkan dengan permasalahan penegakan hukum di bidang korupsi di Indonesia, maka aspek budaya hukum inilah yang cenderung kurang mendapat perhatian. Secara substansial telah banyak undang-undang yang dapat didayagunakan untuk memberantas korupsi, mulai dari Undang-Undang Nomor 131 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 sampai pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang anti korupsi, kolusi dan nepotisme, dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang korupsi Dan terakhir 2006 KPK, dan yang terakhir tahun 2006 yaitu KPK. Kelima, sedangkan secara struktural telah dimiliki banyak institusi yang dapat digunakan untuk mengulangi dan memberantas korupsi, seperti kepolisian, kejaksaan, komisi ombudsman nasional, sedangkan di bidang pengawasan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, inspektorat, dan sebagainya. Oke, terima kasih. Itu saja dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu Instrumen Internasional Pencegahan Korupsi. Instrumen Internasional Pencegahan Korupsi. Dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang efisien dan efektif, diperlukan dukungan manajemen tata pemerintahan yang baik dan kerjasama internasional, termasuk pengembalian aset-aset yang berasal dari tindak pidana korupsi. Selama ini, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia sudah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan khusus yang berlaku sejak tahun 1957 dan telah diubah sebanyak 5 kali, akan tetapi peraturan perundang-undangan yang dimaksud belum memadai. Antara lain karena belum adanya kerjasama internasional dalam masalah pengembalian hasil tindak pidana korupsi.
Salah satu instrumen internasional yang sangat penting dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi adalah United Nations Convention Against Corruption atau UNCAC. UNCAC telah ditandatangani oleh lebih dari 140 negara. Penandatanganan pertama kali dilakukan pada konvensi internasional yang diselenggarakan di Merida, Yucatan, dan Meksiko pada tanggal 31 Oktober 2003. Beberapa hal penting yang diatur dalam UNCAC adalah yang pertama yaitu masalah pencegahan, yang kedua kriminalisasi, yang ketiga kerjasama internasional, dan yang terakhir yaitu pengembalian aset-aset hasil korupsi. Lanjut ke Convention on Bribery on Foreign Public Officials in International Business Transaction. Konvensi internasional yang dipelopori oleh OECD. Konvensi ini menetapkan standar-standar hukum yang mengikat legally binding negara-negara peserta untuk mengkriminalisasi pejabat publik asing yang menerima suap atau bribe dalam transaksi bisnis internasional. Konvensi ini juga memberikan standar-standar atau langkah-langkah yang terkait dan harus dijalankan oleh negara peserta, sehingga isi konvensi akan dijalankan oleh negara-negara peserta secara efektif. Belajar dari negara lain. India adalah salah satu negara demokratis yang dianggap cukup sukses memerangi korupsi. Meskipun korupsi masih cukup banyak ditemui dari daftar peringkat negara-negara yang disurvei oleh Transparency International atau TI, India menempati ranking lebih baik daripada Indonesia. Selain India, salah satu lembaga pemberantas korupsi yang cukup sukses memberantas korupsi adalah Independent Commission Against Corruption atau ECAC di Hong Kong. Tony Ko, mantan komisaris ECAC, semacam KPK di Hong Kong, menyatakan bahwa salah satu kunci sukses pemberantasan korupsi adalah dengan adanya lembaga anti korupsi yang berdedikasi, independen, dan bebas dari politisasi. Sebagaimana awal kelahiran KPK, lembaga ICAC juga mendapatkan kecaman luas dari masyarakat di Hong Kong. Namun, dengan dedikasi luar biasa dan dengan melakukan kemitraan bersama masyarakat, akhirnya ICAC mampu melawan kejahatan korupsi secara signifikan. Arti penting ratifikasi Konvensi Anti Korupsi di Indonesia. Arti penting ratifikasi Konvensi Anti Korupsi bagi Indonesia, bangsa Indonesia telah berupaya ikut aktif mengambil bagian dalam masyarakat internasional untuk mencegah dan memberantas korupsi dengan menandatangani Konvensi Anti Korupsi pada tanggal 18. Arti penting konvensi bagi Indonesia merupakan komitmen nasional untuk meningkatkan cita bangsa Indonesia dalam percaturan politik internasional. Ratifikasi United Nations Corruption Against Corruption atau UNCAC 2003 dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 LN 32 Tahun 2006. Kewajiban pemerintah Indonesia untuk melaksanakan isi konvensi internasional dan melaporkan perkembangan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Itulah pemaparan materi ketiga, lanjut ke materi keempat. Saya persilakan. Ya, lanjut. Perbandingan undang-undang korupsi di Singapura dan Indonesia. Menengok pada tetangga sebelah, Singapura, Indonesia bisa dibilang tertinggal dalam pemberantasan korupsi. Dalam indeks persepsi korupsi di dunia yang diprakarsai oleh Transparency International tahun 2016, Singapura menempati urutan ke-7 sebagai negara dengan tingkat korupsi terendah di sedunia. Indonesia sendiri hanya mampu berada di urutan ke-90 dari 176 negara. Jika dibandingkan dengan Indonesia, Singapura memiliki payung hukum mengenai pemberantasan korupsi yang memang bisa dibilang lebih baik. Salah satu indikatornya adalah Singapura mampu menangani kasus korupsi maupun gratifikasi yang terjadi pada sektor swasta. Sesuatu yang belum dapat dijamah oleh Indonesia. 1. Wewenang penangkapan.
Salah satu wewenang CPIB adalah menangkap dan menahan seseorang yang diduga melakukan tindakan korupsi tanpa perlu adanya surat perintah penangkapan. Kewenangan tersebut diatur dalam pasal 15 Prevention of Corruption ACT PCA. Sementara di Indonesia Undang-Undang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi tak pernah secara spesifik mengatur hal itu. Biasanya KPK justru selalu membuat surat perintah penangkapan ketika hendak menangkap seseorang. Itu dilakukan dengan merujuk pada pasal 21 ayat 2 KUHP. Dua, wewenang investigasi. Tidak seperti lembaga anti korupsi pada umumnya, CPIB memiliki wewenang lebih untuk mengurus segala kasus hukum, bahkan di luar kasus korupsi. Misal dalam kasus penyalahgunaan wewenang. Wewenang ini diatur secara gamblang pada pasal 19 PCA tersebut bahwa jaksa penuntut umum dapat memerintahkan direktur atau penyidik kasus CPIB untuk melaksanakan kewenangan penyelidikan kepolisian sesuai KUHP yang berlaku di sana. Sementara di Indonesia, KPK hanya menjadi lembaga yang mengurus masalah korupsi pada lingkup penyelenggara negara. Pun beberapa kasus korupsi yang ditangani KPK tak jarang menjadi polemik karena beririsan dengan apa yang ditangani Polri dan Kejaksaan. Dilanjutkan oleh 3. Wewenang membuka data nasabah. Sebagai sebuah lembaga, CPIB memiliki wewenang yang besar untuk membuka data mengenai rekening nasabah di bank manapun secara langsung. Sederhananya, segala transaksi keuangan yang ada pada bank, berapapun nominalnya, dapat dijadikan referensi bagi CPIB untuk mengusut kasus korupsi. Pada pasal 21 F PCA disebutkan bahwa manajer suatu bank dapat dimintai salinan rekening tersangka, pasangan, atau bahkan anaknya yang ada di bank. Sementara di Indonesia, KPK juga memiliki wewenang seperti itu. Namun, KPK tak bisa membuka data secara langsung. KPK harus berkoordinasi kepada BI terlebih dahulu untuk melakukannya. Koordinasi tersebut tertuang dalam nota kesepahaman 8 1 BI DHK NK dan nomor 031 KPK BI plus 2006 tentang kerjasama dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi. 4. Mengasut kasus korupsi sektor swasta. Harus diakui, wewenang KPK hanya pada pengusutan korupsi, termasuk gratifikasi yang dilakukan oleh para penyelenggaraan negara. Pada kasus korupsi yang menyebabkan kerugian negara, KPK hanya mampu menangani kasus di atas 1 miliar. Sementara pada kasus gratifikasi, KPK mampu menanganinya tanpa ada nominal minimal. Sementara itu, di Singapura, CPIB justru diberi kewenangan untuk mengatasi kasus korupsi, termasuk gratifikasi di sektor swasta. Data yang dirilis di laman CPIB menunjukkan dari tahun ke tahun, korupsi di Singapura didominasi oleh sektor swasta. Pada tahun 2014, ada 148 pekerja swasta atau 88% yang diadili karena melakukan tindak korupsi. Sementara di sektor publik terdapat 20 PNS atau 12% yang diadili. Angka ini terus turun ke tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2015 ada 109 pekerja swasta atau 91% dan 11 PNS atau 9% yang terlibat korupsi. Sementara di tahun 2016 angka itu turun menjadi 96 pekerja swasta atau 96% dan 4 PNS ya atau 4% yang diadili.
Sekian materi dari akan dilanjutkan kepada Amar, Saudara Amar. Oke, materi yang terakhir yaitu arti penting ratifikasi konvensi anti korupsi bagi Indonesia. Indonesia memandang konvensi PBB anti korupsi cukup penting dalam upaya menegakkan good governance dan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Kerjasama internasional diperlukan untuk menyelesaikan masalah korupsi ini. Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak korupsi, tentunya diperlukan didukung oleh integritas, akuntabilitas, dan manajemen pemerintahan yang baik. Indonesia telah ikut aktif dalam upaya masyarakat internasional untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan menandatangani Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi pada tahun 2003. Ratifikasi merupakan upaya konstruksi identitas Indonesia sebagai negara yang korup menjadi negara yang punya keinginan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih. Indonesia sendiri lewat rapat paripurna DPR 20 Maret tahun 2006 mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan UNCAC pada tahun 2003. Meski telah ditandatangani sejak 2003 dan diratifikasi pada awal 2006, banyak kalangan yang belum mengetahui apa isi dari UNCAC, utamanya terkait dengan Undang-Undang Pemberantasan Tipikor yang saat ini dipunyai Indonesia. Sampai saat ini Indonesia telah mengundangkan 3 undang-undang tentang pemberantasan Tipikor, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Tujuan umum dari konvensi. Yang pertama, meningkatkan atau memperkuat tindakan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Yang kedua, meningkatkan atau memperkuat kerjasama internasional atau pengembalian aset. Yang ketiga, meningkatkan integritas dan akuntabilitas dan manajemen publik dalam kelola kekayaan negara. Ratifikasi UNCAC menunjukkan kuatnya komitmen pemerintahan Indonesia untuk memerangi korupsi, terutama dalam usaha mengembalikan aset dari luar negeri yang berasal dari hasil korupsi di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Ada beberapa hal penting dalam UNCAC yang perlu mendapat perhatian. Paling tidak ada 3 hal yang menarik, yaitu kriminalisasi, aset recovery, dan kerjasama internasional. UNCAC akan memberikan dampak yang sangat signifikan dalam strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang telah terdapat dalam Undang-Undang 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Memberantas korupsi memang bukan pekerjaan yang mudah, apalagi kalau aparat hukum tak memberi dukungan penuh. Buktinya ada tindak pidana korupsi atau tipikor tidak saja menjadi momok bagi bangsa Indonesia. Tipikor bahkan telah dianggap musuh bersama oleh dunia internasional. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan ditandatanganinya United Nations Convention Against Corruption pada tahun 2003 atau UNCAC, Konvensi PBB tentang anti korupsi, untuk pertama kalinya di Merida, Meksiko, 9 Desember 2003 oleh 133 negara. Sebagai generasi muda yang memimpin bangsa ini, ayo kita tanamkan jiwa anti korupsi. Sebab negeri kita Indonesia akan lebih baik jika tanpa korupsi. Sekian. Mungkin kita akan masuk ke apa namanya? Diskusi, sorry. Oke. Kan begini. Nah, saya setuju dengan Diskusi masa depan. Materi yang dibawakan oleh Afril tadi, bahwa korupsi di Indonesia itu dianggap sebagai sering dimaklumi begitu. Ya. Mungkin itu alasan dari Indonesia sendiri masih sulit untuk menangani korupsi menurut dari Saudara Zuhud. Iya. Karena di Indonesia kasus korupsi itu dianggap sebagai kasus yang biasa-biasa saja.
bahwa nah sedangkan kasus korupsi itu adalah bisa dibilang kasus yang sangat besar dan penanganannya juga bisa dibilang kurang baik dalam penanganan korupsi di Indonesia ini. Karena buktinya saja masih banyak pemerintah atau bahkan biasa menteri-menteri yang melakukan korupsi. Itu salah satu contohnya bahwa korupsi di Indonesia ini. Masih sangat. Kenapa Saudara Agung? Iya. Kalau saya sih harus dihukum mati supaya pejabat-pejabat lain kan takut. Supaya kayak ada dorong punya, kalau saya korupsi ini hukumannya loh. Jadi orang tidak akan korupsi. Tapi kan itu ada HAM. sudah jelas di undang-undang sendiri. Kenapa kira-kira orang masih melakukan korupsi seperti tindak hal yang biasa? Nah, baik, saya akan menanggapi dari Saya akan menanggapi dari Agung tadi tentang hukuman mati. Di Indonesia sendiri hukuman mati itu belum bisa diberlakukan karena karena masih ada HAM yang mengatur semua itu tentang ada hukum di Indonesia ini juga. Iya, kalau kita masih berpatokan pada HAM, otomatis Indonesia akan hancur dengan korupsi ini. Nah, bukan HAM-nya yang harus diperbaiki, hukumannya. Mungkin maksud Anda hukuman yang lebih di-hardkan lagi, lebih ditingkatkan lagi hukumannya begitu? Ya, mungkin kayak 100 tahun penjara lah. Wow, benci sekali Anda ya. Harus dibenci yang begitu. Ya, semangat Agung. Tapi ada bukti dari negara lain yang tidak menerapkan dari dibunuh ya? Iya. Buktinya ada mungkin negara seperti Singapura tadi, ada Hong Kong. Buktinya dorang mampu dengan hukumnya dorang dibantu oleh masyarakatnya mereka sendiri. Mungkin itu kembali ke kita lagi, ke masyarakat. Kebiasaan dari masyarakat ini, kebiasaan dari pemerintah, mungkin itu kebiasaan dari Indonesia sampai kita sering melakukan korupsi. Nah, kasus korupsi ini juga bisa dibilang turun-temurun. Bahkan dari tahun ke tahun. Mungkin menteri-menteri di Indonesia gila karena uang. Wow. Kayaknya semua gila karena uang. Sepertinya tata krama belum ditemukan di sini. Jadi kita sebagai warga Indonesia mungkin harus memilih yang baik. Jadi pemilih yang baik. Cerminan dari pemimpin yang baik itu harusnya kita sebagai masyarakat juga jadi masyarakat yang baik. Mungkin teman-teman yang lain masyarakat yang baik kalau pemerintahnya ada tanggapan mengenai. Nah, kalau begitu saya juga tidak tahu. Dari Erik mungkin. Friend Erik lain. Bagaimana tanggapan mengenai korupsi atau bahkan dari Venita dan Afril? Ganteng dah. Jadi permasalahan masa kita dikala negara kecil seperti Singapura. Sudah. Kecil. Ajak perang saja, ajak perang duel. Maksudnya duel ini bagaimana, Erik? Duel korupsi? Jangan duel korupsi. Tidak bagus. Boleh diadu siapa paling banyak korupsi. Kalau mau diadu sudah jelas Indonesia cukup banyak yang korupsi. Ada yang mau didiskusikan? Kalau tidak ada kita tutup. Menteri dengan jajaran-jajaran lainnya itu banyak korupsi.
Terus dorang hukumannya ringan, sekali bisa dibilang tidak sepadan dengan hukuman orang yang kayak misalnya kayak orang-orang di pinggiran jalan yang kedapatan mencuri makanan, itu hukumannya saja sudah kayak sampai 20 tahun di penjara, sampai seumur hidup di penjara, sampai dipukul-pukul warga, padahal itu hanya karena untuk memenuhi kebutuhan makannya orang. Dan sedangkan ini menteri-menteri ini korupsi miliaran sampai triliun, tapi hukumannya tidak sama kayak mereka. Jadi saya rasa pihak anunya saja sih. Gimana Pak bilangnya? Mungkin hukumnya hukum tumpul ke hukum atas, dari negara tajam ke bawah. atau hukum dari negara sendiri, atau mungkin petugas-petugasnya kurang tegas dalam mematuhi hukum negara kayak begitu dan peraturan negara. Sedangkan di pasal-pasal itu kan ada larangan korupsi juga toh. Nah, bisa jadi dari pihak kayak yang apa itu namanya, yang ketuk-ketuk palu itu, Hakim. Jaksa. Mahkamah, jaksa. Nah, jaksa, hakim, pengacara, segala macamnya itu bisa saja orang karena takut ya kan, ini yang korupsi ini katanya lebih tinggi lah, karena disogok. jabatannya tinggi gitu, dan jadi bisa Bukan saja sih, bukan takut, karena disogok sebenarnya. Nah, itu salah satu mungkin alasan yang bikin ini jaksa, hakim, dalal ini lebih ringankan hukuman. Kenapa Indonesia itu kayak banyak sekali koruptor segala macam? Karena itu penyogokan mungkin, atau perbedaan dan perbandingan strata yang sangat tinggi gitu, dan jadi para koruptor ini dimaklumi karena mungkin orang pikir, oh orang ini menteri, saya tidak boleh kasih begini, atau saya takut nanti saya dikasih begini, kayak begitulah. Apakah ada cara dalam menangani? Ya mungkin kalau kita dari warga Indonesia sih sebenarnya lebih berharap lebih ke hukumnya sih yang ditingkatkan. Lebih ke aparat ada sih. sogok menyogok. Kalau soal hukum sih sudah lebih ke jelas juga ke aparatnya. Kalau hukumnya ini sudah bukan jelas. Tapi Kita juga sebagai warga Indonesia harus pintar memilih. Jangan pilih yang sembarang. Itu juga semua itu juga dari pemerintahannya sih. Kalau misalnya pemimpinnya kita itu tegas, maksudnya bijak segala macam, pasti tidak akan ada kayak begitu, dan tidak akan ada kasus-kasus tindakan kriminal yang bikin merugikan negara sendiri. Nah, sebagai masyarakat Indonesia juga kita harus, selain pandai memilih, kita juga harus menunjukkan sikap yang mendukung agar negaranya kita itu sendiri tuh naik dan tidak turun lagi, tidak jelek lagi, tidak kayak merugikan sampai perekonomiannya kita itu jatuh, kita punya segala macam itu diambil sama mereka yang lebih berkuasa kayak gitu-gitu. Mungkin dari aparatnya juga harus ditegaskan lagi. Semuanya kembali ke diri masing-masing sebenarnya. Iya. Kalau dia gila karena uang, bagaimana? Iya, betul itu. Dan saya juga pernah lihat di TV kalau tidak salah itu, penjara yang untuk kasus korupsi itu ya yang bisa dibilang orang-orang kaya, bisa dibilang orang-orang kaya itu fasilitas penjaranya itu lebih mewah gitu, dan ada AC-nya, ada kamarnya. Nah, bagaimana kalau penjara antara kasus korupsi dengan kasus-kasus lain itu bisa disamakan penjaraannya, supaya dia bisa merasakan di penjara. Artinya kalau fasilitas penjara yang bisa dibilang bagus lah, artinya dia sama saja dengan pindah tempat tidur dari rumahnya. Mau dikurung di kamar. Karena namanya the power of money. Bukan Nah, pindah tempat tinggal. Indonesia itu salah satu ganteng kan. Memang ini dari aparat ya, bukan dari hukumnya. Hukumnya juga sih ditingkatkan, kalau menurut saya. Bukan ditingkatkan, yang
yang menentukan hukumnya ini harus lebih ditegaskan lagi dalam menjalankan hukum dan aturan negara itu. Apa itu? Sempurna. Sebagai kau. Astagfirullah. Oke, masih ada? Saya lumayan setuju dengan yang Saudara Zuhud bilang tadi tentang kayak disamaratakan penjaranya mereka itu, dan dalam tindakan kasus kriminal apapun itu, entah itu korupsi, pencurian, pembunuhan, segala macam, strata penjaranya itu harus disamaratakan. Misalnya kayak saya ambil contoh dari penjaranya, kalau nggak salah ingat itu di Jepang atau Korea kan itu ada yang penjaranya, ruang kamar penjaranya itu bisa dibilang jorok sekali, kayak penuh dengan kotoran lah. Nah itu, tapi tetap juga ada fasilitas yang normal, cuman lebih bisa dibilang jorok. Nah itu ada salah satu kasus koruptor, dia dikasih masuk di situ sampai masa rehabilitasnya kalau tidak salah itu. Mungkin bisa disamaratakan kamar penjaranya, tapi harus lebih naik, lebih parah dari pertingkatan kriminal begitu ya. Nah, sangat setuju. Masa tahanannya. Nah, masa tahanan, masa jangka waktu di penjara, masa hukumannya itu mungkin harus Saya ditingkat-tingkatkan. rasa sih kalau koruptor di penjaranya di Nusa Kambangan itu ya. Nah, dan juga salah satu faktor penghambat kemajuan negara, contohnya negara Indonesia ini seperti ini sudah kasus korupsi. Kita contohi negara-negara maju yang ada di Korea Selatan. Di sana jarang sekali korupsi itu terjadi. Kita lihat negaranya sangat maju di Korea Selatan, karena kalau kasus korupsi di sana hukumannya itu bisa saja hukuman mati, ditembak, dieksekusi mati di Korea Selatan. Malahan saking saya ketatnya setuju. tentang hukum korupsi di Korea Selatan atau Jepang itu, sampai-sampai pejabat yang mau korupsi itu kalau kedapatan dorang malu sekali seumur hidupnya dorang itu. Aib. Nah, jadi kayak dorang anggap aibnya dorang, dan dalam hidupnya dorang kalau dorang sampai korupsi ya segala macam tindakan kriminal itu. Jadi makanya di sana itu kurang sekali tindakan korupsi gitu ya, karena ya itu dorang jadi anggap itu aib kalau dorang lakukan, apalagi sampai ketahuan, sampai masuk penjara, sampai dihukum mati. Bahkan di Indonesia kebalikannya, itu jadi kebiasaan Nah, saja. kalau Indonesia kebalikannya, dorang suka. Anggap jadi kebiasaan sudah itu. Makanya Suka pelihara. angka korupsi di Gila Indonesia karena tidak uang. turun-turun. Karena masyarakatnya juga memaklumi, sebagian masyarakat memaklumi. Tapi kalau saya tidak, Mau dia apa hobi? Hobi juga. ganteng dan Hobinya orang Indonesia korupsi. Sudah begitu. mungkin masih ada tambahan. Kalau tidak ada tambahan, Nah, kita sebagai mahasiswa apa yang harus kita lakukan? Ya, pertama kita siapkan diri Harus lawan. untuk tunggu satu-satu. Iman. Ya, mulai. Dari Farhan mungkin. Dari saudara Dari Farhan. Pendapat Agung. Farhan. Ya Agung, apa peran mahasiswa terhadap korupsi ini? Kalau Apa yang menurut harus saya sih, disediakan? kita lawan. Kalau kita harus lawan Maksudnya, sih. dengan melawannya itu dengan cara apa? Kita harus turunkan koruptor-koruptor yang begitu. Kalau tidak kita pukul saya koruptor. Ganas sekali. Ada setuju kalau gitu. Ada setuju. Anda kayaknya panas banget kepala Anda ya. Banget, anarkis. Benci saya, Anak benci. STM begitu memang. Padahal komnya juga satu korupsi biasa itu. Mungkin Canda. Erik Korupsi. Kalau menurut saya, terhadap anti korupsi di Indonesia. memang tadi Kita sebagai mahasiswa apa yang harus kita lakukan? Mungkin kayaknya Erik bisa Bagaimana peran hentikan mahasiswa terhadap koruptor-koruptor itu. pencegahan korupsi ini? Apa yang Satu, harus Agung, dan lo. dilakukan? Mari kita, Agung. ulang. Apa yang harus dilakukan mahasiswa terhadap pencegahan korupsi? Ya, kalau menurut saya ini seperti bukan di penjara, seperti apa namanya? Kita memberikan sosialisasi, pemahaman begitu. Nah,
Kalau korupsi Yang itu bisa dewasa, merugikan Anda. Saya tidak negara. setuju. Sepakat. Kenapa? Saya tidak setuju. Kalau Kenapa Anda pendapat tidak begitu. setuju? Mohon diam, Iya. Bapak Erik. Ah, kau mau hambur, kau mau pukul semua orang. Yang kau mantan-mantan STM. Tidak, kalau kau cuma kasih sosialisasi, mana kau dengar? Kau cuma warga, cuma masyarakat, dorang petinggi. Ini untuk Mana mau didengar? untuk mencegah, bukan Nah, kita mau langsung sabar, yang mohon bersabar. tembak korupsi itu. Tidak Baik, biasa saya jadi jelaskan sedikit. kasih baku Maksud hantam dari teman. Erik ini, kita mengadakan sosialisasi agar masyarakat itu paham bagaimana korupsi ini bisa cepat terselesaikan begitu. Kita harus memilih pemimpin yang benar. Itu. Begitu maksud dari Ya. Bapak Erik. Nah, kalau begitu Bukan iya. bukan Tapi kita yang tergantung langsung ke personal orang apa, yang sebenarnya. korupsi. Mau didengar atau tidak? Kalau dorang dibutakan dengan uang, mana dorang mau dengar? Nah, intinya kita sudah berperan di dalam pencegahan anti Ya, korupsi ini. Sebenarnya intinya ini kita sebagai mahasiswa apa yang harus kita lakukan dalam pencegahan anti korupsi ini? Nah, Apa tindakannya kita sebagai mahasiswa biar nanti ke depannya Indonesia ini berkurang lah. Dia punya peringkat dari berapa negara yang tertinggi korupsinya itu, Indonesia kalau bisa nggak sampai masuk ke peringkat itu. Dan apa yang harus kita lakukan? nah, mungkin Venita bisa menjawab. Kita harus aktivis. Sabar, Menurut sabar. saya Pak. perkuat iman saja sih. Berkuat iman ya. Haleluya. Itu ya. Sangat Allah setuju Akbar. sih. Karena Oh jika iya, kita kalau begitu kita harus memilih yang anu saja, yang pintar mengaji. Bagaimana? Atau yang Pemimpin. agama? Dari Farhan bisa menanggapi bagaimana peran mahasiswa terhadap pencegahan anti korupsi? Sepertinya lag. Otomatis kalau taat agama tidak akan korupsi. Amar. belum tentu. apa? Amat lag. Halo Amar. Amar connecting. Ya baik. Mungkin masih ada tambahan terhadap bagaimana pencegahan sambil menunggu Amar. Kalau ada tambahan sedikit lagi nih. Kalau seperti Agung tuh yang barbar. Kalau memang kau langsung apa namanya? Mau Pukul. kasih hilangkan itu, kau cari sendirinya, kau lapor ke polisi. Bukti apa Ya, ini? Kan kau bilang tuh bukti kalau dia itu korupsi. Kau di sini. Kan kau kayak mau kayak kau bilang tadi kau setuju kalau sosialisasi begitu. Kalau saya bagusnya yang anu saja, ditingkatkan hukumnya. Kayak hukuman mati begitu, cocok sudah itu. Tidak kan? Ini bukan kita langsung apa gimana? Untuk mencegah nanti ke depannya itu dari awal, dari dini begini. Hukumannya sih diperberat. Kalau hukuman mati kan ada hak asasi manusia, hak untuk hidup. Dicabut saja Masa barangkali. pertama. Dicabut Hak saja pertama, itu. hak Untuk hidup. koruptor. Kalau kita membahas HAM, kalau saya pikir-pikir toh, ini koruptor ini yang mau dihukum mati ada hak untuk hidupnya. Sedangkan dia berkorupsi itu uang rakyat untuk rakyat, dan rakyat ini punya hak juga untuk dapat itu uang, dan maksudnya untuk hidup lebih tentram. Nah, Kalau dengan dorong HAM, saja tidak. dua-dua ini punya HAM, cuma saja dosanya siapa yang lebih besar sebenarnya ini kah? Bingung juga sih kalau sampai bicara HAM. Kayak 100 tahun penjara saja barangkali. Atau seumur Supaya hidup. tobat. Seumur hidup. Supaya tobat betul-betul tobat. Nah, bagi teman-teman, berhubung host kita lag, dan juga sepertinya ini rekamannya bisa saja tidak tersimpan. Mungkin kita bisa live dulu untuk mengakhiri diskusi kita ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Terima teman-teman kasih sekalian. guys.